Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa, Muridku Adalah Penjahat part ke-43. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo penasaran. Untuk apa mengumpulkan tulang-tulang dari sungai Measuring Heaven? Ia menanyakan, untuk apa tulang itu? Murid Ding Fanchiu mengatakan dengan acuh, ada baiknya Luzo tidak mengetahui lebih banyak. Luzo mengelus maniknya dengan tenang mengatakan, bahkan Evil Sky Pavilion mengkhawatirkan hal-hal seperti ini. Ketika murid Ding Fanchiu mengatakan, begitulah cara mereka melakukan sesuatu. Ketika Yuan Er mendengar ini, ia bergumam. Ia tidak tahu apakah ini cara melakukannya. Ia hanya tahu mereka sangat lemah. Ding Fanchiu melambaikan tangannya dan menegur ketiga muridnya. Setelah itu, ketiga muridnya tidak berani bertengkar dengan Yuan Er. Mereka bingung mengapa Ding Fanchiu tampaknya berpihak pada Yuan Er. Ding Fanchiu memerintahkan untuk murid-muridnya mengganti pakaian mereka dengan pakaian para pekerja. Sedangkan Luzo yang mengetahuinya penasaran. Haruskah ia ikut dan memperluas wawasannya? Begitu juga dengan Yuan Er yang begitu antusias untuk ikut karena penasaran. Itu wajar bagi Luzo untuk membawa Yuan Er bersamanya. Dia lebih dari mampu untuk berurusan dengan para kultivator Divine Court jika ada kesempatan. Ding Fanchiu memandang Luzo dan mengatakan, ada banyak perangkap sihir di dekat tempat pengambilan tulang. Apakah Luzo tidak takut? Tampaknya ini bukan kunjungan pertama mereka di sini. Mereka sangat akrab dengan tempat ini. Bukan Luzo yang menanggapi, melainkan Yuan Er yang mengatakan, tidak ada apapun di bawah langit yang ditakuti oleh kakeknya. Yuan Er mengatakan itu dengan bangga. Sedangkan Ding Fanchiu memandang Yuan Er dengan ekspresi puas. Ini yang ia suka. Tidak ada yang bisa menyalahkan dirinya jika terjadi sesuatu. Sekitar 15 menit kemudian, mereka melihat dermaga. Selain kapal yang ada di sana untuk menangkap tulang, tidak ada kapal komersial lainnya. Petugas dan tentara juga berpatroli di daerah tersebut. Ding Fanchiu menggerakkan daerah tersebut dengan sangat akrab. Dia berjalan dengan tenang di sepanjang jalan. Di pintu masuk, dua penjaga dengan tombak di tangan menghalangi jalan mereka. Namun Ding Fanchiu menggunakan uang untuk menyuap mereka dan akhirnya mendapatkan izin masuk. Itu sangat lancar tanpa masalah. Ding Fanchiu mengatakan, jika mereka hanya memancing tulang selama sehari, para prajurit tidak akan dapat menghasilkan uang dengan cara seperti itu. Namun orang-orang telah melakukan cara seperti itu selama 1 dekade. Mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka tangkap dari sungai, juga tidak menyadari pentingnya tugas yang mereka lakukan. Batu, ikan busuk, udang busuk semuanya diambil. Setelah mengulangi rutinitas yang sama, hari demi hari, mereka menjadi apatis terhadap pekerjaan mereka. Yuan Er bergumam pelan, mengapa tidak menghabisi mereka saja? Ini jauh lebih rumit. Yuan Er palsu berbalik untuk melihatnya dan menanggapi gumaman Yuan Er. Ada perangkap sihir yang kuat di sekitar. Seseorang mengendalikan mereka. Yuan Er hanya menjawab simpel, ia masih tidak mengerti. Mereka berjalan dengan langkah cepat di sepanjang jalan. Jelas bahwa itu bukan kunjungan pertama mereka. Gudang ada di depan. Mereka dengan mudah menghindari para penjaga. Mereka melewati beberapa gedung sebelum bersiap memasuki gudang. Ding Fanchiu mengangkat tangannya tiba-tiba. Suara dalam dan mendominasi saat dia meminta untuk mereka berhenti. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan mengamati jejak di tanah. Ia menemukan bahwa ada jebakan di sana. Luzo juga melihat garis di tanah. Tanah itu memang terlihat segar. Seseorang telah memasang jebakan di sekitar. Dalam ilmu sihir, waktu, lokasi, dan orang-orang yang terlibat adalah penting. Perapal mantra akan memanggil kutukan dari struktur eksternal untuk menimbulkan bahaya atau memberikan berkah pada target.
Ding Fanqiu berbalik untuk melihat Lu Zhou mengatakan untuk Lu Zhou menjaga dirinya sendiri. Kemudian dia mengalihkan perhatian kepada Yuan Er dan mengatakan, jika Yuan Er takut, bisa tinggal lebih dekat dengannya. Yuan Er menjawab dengan ketus bahwa ia tidak takut sama sekali. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menyusuri tempat itu dan gudang. Mereka berjalan di sekitar jebakan dan mendapati diri mereka melihat gudang besar itu. Tidak mungkin pintu gudang menghentikan sekelompok kultivator masuk. Dengan sedikit gerakan tangan, kuncinya rusak. Begitu pintu gudang terbuka, Lu Zhou mengerutkan kening. Gudang itu panjangnya puluhan meter. Deretan kotak tertata rapi di dalam gudang. Mereka juga ditumpuk di atas satu sama lain. Di sisi lainnya ada gunung tulang. Dari tampilan tulang yang terbuka, ada banyak yang berbeda dari yang mereka lihat di halaman yang runtuh. Banyak dari mereka hanyalah tulang biasa. Desa Fish Dragon telah dihancurkan. Ada 354 penduduk desa yang tinggal di desa saat itu. Bahkan jika semua tulang-tulang mereka ada di sini, seharusnya tidak terlalu banyak. Selain itu, mereka telah memancing tulang dalam dekade terakhir, dan mereka masih kuat hingga hari ini. Mempertimbangkan sisa-sisa yang telah hanyut oleh arus, berapa banyak orang yang meninggal di sungai itu. Pasti ada orang lain juga selain suku Bai. Ekspresi Ding Fanqiu acuh tak acuh, seolah dia sudah terbiasa melihat orang binasa. Ketika dia memasuki gudang, dia hanya mengangkat tangannya sedikit untuk menutup mulut dan hidung. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk mulai mencari. Ketiga muridnya pergi bekerja dan memeriksa isi kotak. Lu Zhou merasa lebih curiga ketika melihat ini, apa yang mereka cari. Namun sebelum Lu Zhou sempat menanyakannya, Ding Fanqiu tiba-tiba mengatakan, semua itu adalah tulang-tulang dari suku lain. Lu Zhou melirik dan menanyakan maksudnya. Ding Fanqiu menjelaskan, tidak ada tempat bagi suku lain di Gretian selama ribuan tahun. Setelah Gretian menaklukkan tanah itu, selalu ada suku lain yang ingin menimbulkan gangguan. Sungai Measuring Heaven ditakdirkan untuk berlumuran cairan merah. Ding Fanqiu mengatakan itu dengan menggebu-gebu. Lu Zhou menanyakan, apakah itu adalah sisa-sisa dari suku lain? Ding Fanqiu melirik Lu Zhou dan tertawa mengejek. Namun ia menjawab, itulah yang dikatakan istana. Yuan Er penasaran menjulurkan kepalanya mulai menanyakan apa yang mereka cari. Ding Fanqiu tidak bisa berhenti berpura-pura. Ia dengan wajahnya yang mengerikan mengatakan bahwa yang dia cari adalah tulang-tulang yang unik dan istimewa. Yuan Er masih menanyakan yang lain, namun berakhir tidak mendapatkan jawaban. Ding Fanqiu tidak menjawab pertanyaan secara langsung. Sebaliknya, dia mengatakan pada Yuan Er, jika Yuan Er menjadi muridnya, ia akan mengajari semua yang ia tahu. Yuan Er sedikit mengernyit. Dia melototi Ding Fanqiu. Mendapatkan tanggapan yang tidak menyenangkan, Ding Fanqiu mengatakan, ada banyak yang ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion, namun mereka tidak memiliki kesempatan. Yuan Er harus memikirkan dengan hati-hati. Kesembilan muridnya adalah ahli yang namanya menginspirasi kekaguman kemanapun mereka pergi. Yuan Er mengatakan, bukankah orang itu yang dimaksud? Yuan Er menunjuk pada Yuan Er palsu yang tengah mencari tulang. Ding Fanqiu terdiam tidak bisa membalas. Sepertinya Ding Fanqiu sedang memperlihatkan ekor rubahnya. Lu Zhou tidak terkejut. Sebaliknya dia mengatakan, ia khawatir Ding Fanqiu tidak akan bisa mengajari Yuan Er. Ding Fanqiu jelas tidak senang dengan kata-kata Lu Zhou. Tangannya tetap di punggungnya saat menimpali. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang tidak bisa ia ajari. Lu Zhou tidak ingin membuang energinya untuk bertengkar dengan Ding Fanqiu. Alasan dia datang ke sini adalah untuk menyelidiki kebenaran di balik insiden desa Fish Dragon. Lu Zhou akan membiarkan Ding Fanqiu untuk menyamar sebagai dirinya untuk saat ini. Bagaimanapun, Ding Fanqiu masih memiliki beberapa nilai. Dengan mengatakan itu, Lu Zhou masih bingung. Bagaimana Ding Fanqiu dan ketiga muridnya berhasil menjalin hubungan dengan tempat ini. Sepertinya mereka telah melakukan ini untuk waktu yang lama. Apa tujuan Ding Fanqiu? Siapa yang mendukung Ding Fanqiu di belakangnya? Setelah mencari beberapa lama, ketiga murid Ding Fanqiu kembali. Gudang itu masih bersih, tidak ada yang berantakan sama sekali. Mereka melaporkan bahwa tidak menemukan apapun. Ding Fanqiu sedikit mengernyit.
Dia bertanya dengan tenang, apakah ada gudang lain? Ketiga murid menggelengkan kepalanya lagi. Gudang itu cukup besar sehingga masih ada ruangan tersisa. Bahkan dengan semua kotak di sini. Luzo menatap matahari dan menyadari bahwa matahari sudah terbenam. Pada saat yang sama, dia melirik daftar misi di dashboard sistem. Ketika mereka hendak pergi, mereka mendengar suara langkah kaki menyeret dari luar. Selain itu, langkah kaki yang tergesa-gesa menunjukkan bahwa ada lebih dari satu orang. Itu adalah sebuah penyergapan. Ding Fanqiu bahkan tidak melihat para pendatang baru ketika dia berkata dengan dingin, "Habisi mereka." Ketiga murid itu menembak keluar dari gudang dan melakukan penyergapan besar-besaran. Para pendatang baru adalah sekelompok tentara. Mereka bukan tandingan para kultivator. Pada saat ini, Luzo mengingat bahwa Ming Xiyin telah menemukan jebakan sihir ketika dia berada di sini sebelumnya. Tentunya, tempat sepenting ini akan memiliki keamanan yang lebih baik. Luzo akhirnya membuka suara dengan yakin. Tulang spesial apa yang Ding Fanqiu tadi sebutkan? Dengan tangan di punggungnya, Ding Fanqiu menjawab. Ia akan mengingatkan Luzo sekali lagi. Semakin banyak Luzo tahu, semakin berbahaya itu. Luzo menanggapi, pada usianya sekarang, hidup dan mati tidaklah penting. Luzo membelai jenggotnya dengan acuh tak acuh, dia tidak berbohong. Sebelum dia berpindah, dia sudah mati sekali. Selain itu, ini tidak seberapa dibandingkan dengan ketika 10 elit mengepung gunung Golden Jinting. Ding Fanqiu menggelengkan kepalanya. Suara pertempuran semakin intensif. Jumlah orang juga meningkat. Tak lama setelah itu, kelompok kultivator muncul juga. Sepertinya mereka bergegas ke sini setelah menerima berita tentang apa yang terjadi. Jumlah kultivator terus bertambah. Sebuah suara yang diproyeksikan terdengar di dermaga pada saat ini. Mereka telah masuk ke dalam jebakan. Kematian bagi para penyusup. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang mendengarnya dengan jelas. Sepertinya segala sesuatu menjadi semakin rumit. Ming Xiyin palsu berteriak bahwa mereka telah dikepung. Ding Fanqiu tiba-tiba mengudara terbang dengan ringan. Ding Fanqiu memandangi para kultivator yang melayang di atas para prajurit. Banyak orang yang berada di alam Brahmasi. Dan beberapa di alam Divine Court. Ding Fanqiu dengan sombong mengatakan, apakah hanya segitu mereka akan melawannya? Ding Fanqiu juga mengatakan pada Yuan Er untuk tidak berkedip dan perhatikan. Meskipun Ding Fanqiu tidak berbalik, jelas dia sedang berbicara dengan Yuan Er. Yuan Er menunjuk dirinya sendiri dengan kebingungan. Pada saat yang sama, aura yang mengesankan keluar dari tubuh Ding Fanqiu. Tiba-tiba, energi memadat ketika Ding Fanqiu berteriak avatar. Avatar setinggi 50 kaki menjulang di atas yang lain di udara. Avatar itu berwarna emas. Itu terlihat sangat menakutkan. Itu juga dikelilingi oleh energi. Teratai emas di bawahnya membentangkan daunnya, memperlihatkan 4 daun. Murid-murid Ding Fanqiu terlihat begitu terkesan. Sedangkan berbeda dengan Yuan Er. Ia berteriak dengan jijik, hanya 4 daun. Murid perempuan Ding Fanqiu memutar matanya dan mengatakan, apa yang Yuan Er tahu? Kekuatan masternya tidak tertandingi. Dia menyimpan kekuatannya. Menurutnya, 4 daun sudah cukup untuk menghadapi orang-orang itu. Avatar kultivator ranah Divine Court dapat mencapai 10 dunia. Dengan 100 Depletion Insight, semua orang di hadapan masternya akan kewalahan. Pada saat ini, gelombang energi meluncur dari avatar berdaun 4 Ding Fanqiu. Gemuruh pula terdengar. Bangunan-bangunan di dekat dermaga berguncang dan bergetar. Para prajurit mundur lebih jauh. Para kultivator bergegas mengejaga mereka. Salah satu kultivator berteriak, untuk semuanya tetap tenang. Lebih baik mereka mundur perlahan. Berita dari istana menyatakan bahwa orang ini bukanlah Jitiando yang asli. Salah satu prajurit berteriak, formasi sihir agung telah diletakkan di sekitar kemarin. Mereka harus kembali ke formasi besar. Ketika para elit dari istana tiba, para penjaga akan mengurus dalam satu gerakan. Tidak peduli siapa itu, penyusup pasti akan dihabisi. Semua prajurit bersorak bersama. Luzo dan Yuan Er telah tiba di pintu masuk gudang pada saat ini. Mereka sedikit terkejut ketika
Mereka melihat beberapa ribu tentara dan beberapa ratus kultivator di depan mereka. Jelas bahwa semuanya adalah jebakan. Luzo berkata dengan tenang, ini adalah jebakan. Sepertinya sudah direncanakan sejak awal. Karena jebakan telah diletakkan, wajar saja jika mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka inginkan di gudang. Benda itu harus disembunyikan atau masih ada di suatu tempat di dasar sungai. Yuan-er menanyakan dengan suara lembut, apa yang mereka akan lakukan sekarang? Apakah menyerang melalui barisan mereka? Luzo mengatakan untuk tidak perlu melakukan itu, karena orang tua itu suka menjadi sorotan. Di udara, Ding Fanqiu masih menggunakan avatarnya berdaun 4 menghadapi para kultivator dan prajurit istana. Yuan-er cemberut mengatakan, avatar berdaun 4. Menurut Yuan-er, itu tidak akan menarik sama sekali. Bagaimanapun, Yuan-er sudah terbiasa dengan tampilan kekuatan yang lebih besar. Wajar jika dia meremehkan avatar level ini. Itu mirip dengan bagaimana perasaan seorang yang terbiasa menunggangi tunggangan legendaris, ditawari tunggangan kelas rendah. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa jijik? Murid perempuan Ding Fanqiu melirik Yuan-er mengatakan dengan nada mengejek. Untuk Yuan-er jangan sombong, hanya karena beruntung dan berhasil mengalahkannya lebih awal. Dengan kekuatan Yuan-er bahkan tidak akan bisa membuat satu gerakan pun melawan masternya. Yuan-er hanya mendengus dan mengumpat idiot. Murid perempuan Ding Fanqiu ingin membalas, namun sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan masalah ini pergi untuk saat ini. Terlebih lagi, jika mereka bertarung, tidak diragukan lagi, dia akan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, masternya tidak dalam kondisi untuk melindungi murid-muridnya untuk saat ini. Energi yang berputar-putar di sekitar avatar 4 daun bersinar samar, membentuk segel energi. Kemudian mereka menembak. Ding Fanqiu di udara memang mengesankan. Teknik dengan tulisan atau karakter terbentuk di belakangnya. Luzo berkomentar dengan acuh tak acuh. Mudra Taois. Luzo tidak menyangka Ding Fanqiu akan menggunakan mudra Taois. Mudra Taois berbeda dengan mudra Sekte Zen. Mudra Sekte Zen mengandalkan dukungan tubuh emas dan chi primal milik kultivator itu sendiri. Keduanya kemudian digabungkan untuk membentuk energi yang merupakan kekuatan Buddhis yang ganas. Tapi di sisi lain, mudra Taois terutama memanipulasi chi primal di area tersebut sehingga memberikan satu jangkauan yang lebih baik. Terlepas dari itu, kedua mudra terhubung. Perbedaan mereka tidak sejelas yang dibayangkan. Mudra yang padat menembak ke arah tentara para kultivator. Para prajurit dikirim terbang oleh mudra. Beberapa kultivator berbalik untuk melarikan diri ketika mereka melihat hal-hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Salah satu prajurit berteriak untuk mereka mundur dan jangan melawan. Mereka hanya harus membuat lawan merasa lelah. Banyak kultivator berdiri jauh. Basis kultivasi mereka hampir tidak cukup untuk melindungi mereka dari aura menakutkan avatar 4 daun. Mereka tidak memiliki kekuatan tambahan untuk melawan. Ding Fanqiu mengendalikan mudranya seperti bidadari surga yang menyebarkan bunga. Hanya dalam sekejap mata, dia mengalahkan beberapa ratus tentara. Seolah-olah banjir baru saja menyapu daerah itu. Ding Fanqiu mengatakan dengan keras, siapa yang berani menghentikannya? Ini bukan pertama kalinya dia ke sini. Dia tahu ada banyak jebakan sihir di sini. Jika pertarungan ini berlarut-larut dan para elit dari istana tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri. Suara berat Ding Fanqiu bergema ke segala arah. Suaranya bisa terdengar jelas di setiap sudut tempat itu. Rumah-rumah, gedung-gedung, dan perahu-perahu nelayan bergetar karena gelombang suaranya. Para prajurit mundur lagi. Para prajurit mundur dengan cepat. Lebih baik bagi mereka untuk mundur daripada membuang hidup mereka dengan sia-sia. Misi mereka adalah untuk melindungi perangkap sihir dan menunggu para elit dari istana tiba. Ekspresi Ding Fanqiu menjadi gelap. Avatar Ding Fanqiu dengan 50 kaki membuatnya tetap melayang di tempat. Alasan mengapa para kultivator alam Nation Divinity Tribulation begitu menakutkan adalah karena avatar 100 Tribulation Insight. Semakin tinggi avatarnya, semakin luas aura intimidasinya akan menyebar. Ketika Ding Fanqiu
Melompat ke udara, energi di sekitar avatarnya menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa, menghantam para prajurit istana dan menghabisi mereka tanpa ampun. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-43. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.